Waktu COVID kemarin ada sebuah buku yang sangat suka gue baca dan gue selesaikan buku itu hanya dalam beberapa hari aja. Buku ini ditulis oleh seorang ateis bernama Richard Dawkins dan dia menulis beberapa argumen yang menurut gue masuk akal juga. Dan di video ini kali ini gue mau memberikan beberapa respon gue atas pernyataan-pernyataan dia. Sebelumnya, kalau kalian penasaran, ini nih, gue tunjukin bukunya. Oke, jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu siapa Richard Dawkins ini. Richard Dawkins ini adalah seorang penulis yang cukup terkenal. Dia memiliki banyak buku, terutama yang membahas tentang agama-agama semacam itulah. Dan salah satu karyanya yang paling terkenal itu adalah The Selfish Gene. Dan buku yang gue baca dan akan gue bahas kali ini itu berjudul Outgrowing God. Sebelumnya, kalau kalian penasaran, ini nih, gue tunjukin bukunya. Dan kalian bisa mencari buku ini di toko all shop ataupun offline mungkin ada. Gue juga belum pernah lihat sebenarnya di offline. Oke, jadi yang pertama, si Richard ini berkata bahwa dia itu tadinya adalah seorang anak yang lahir di sebuah keluarga Kristen. Namun seiring waktu ketika dia berumur 15 tahun, dia memutuskan untuk meninggalkan agamanya dan menjadi seorang ateis. Salah satu alasan yang membuat dia meninggalkan agamanya adalah dia berpikir, kalau misalnya aku dilahirkan di keluarga Viking, pastinya aku akan menyembah dewa Thor dan juga dewa Odin. Kalau aku dilahirkan di Yunani kuno, maka aku pasti akan menyembah dewa Zeus atau dewa Aphrodite. Dan kalau aku dilahirkan di keluarga Mesir, mungkin aku akan berpikir bahwa Yesus itu sebenarnya hanya manusia biasa aja. Menurut gua, perkataannya dia ini mungkin ada benarnya juga. Memang kita cenderung memeluk agama sesuai dengan apa yang sudah dipeluk oleh orang tua kita. Tapi kan gak semua orang begitu. Apakah dia mengabaikan betapa banyaknya orang-orang yang ketika lahir dia agamanya Islam, kemudian ketika dewasa dia pindah menjadi Kristen dan juga sebaliknya? Apakah dia mengabaikan itu semua dan menganggap semuanya sama rata kalau kita itu cuman seperti ikut-ikutan orang tua kita saja? Poin berikutnya yang dibahas oleh Richard Dawkins adalah dia berkata bahwa semua ajaran agama itu sebenarnya cuma mitos. Seperti permainan Chinese Whisper atau permainan ya bisik-bisikan. Kalau kita sering main game kelompok, mungkin kita pernah memainkan game yang bisik-bisik dan kemudian semakin lama kata-katanya itu atau kalimatnya itu semakin berubah atau terdistorsi. Dia mengambil contoh Injil Markus, Injil yang tertua yang ditulis di dalam Alkitab orang Kristen. Injil Markus itu ditulis sekitar 35 sampai dengan 40 tahun setelah Yesus meninggal. Dia mengatakan bahwa Injil Markus telah mengalami penceritaan ulang selama puluhan tahun dari mulut ke mulut sehingga mengalami distorsi dan mengalami di mana cerita itu dibesar-besarkan dari yang sebenarnya terjadi. Kalau menurut gue sendiri, 35 sampai dengan 40 tahun setelah kejadian itu terjadi, itu merupakan waktu yang singkat. Kecuali ketika Yesus meninggal dan kemudian kitabnya baru ditulis 1000 tahun kemudian, itu malah jadi nggak masuk akal. Jadi 35 sampai 40 tahun itu justru rentang waktu yang masih masuk akal. Kita ambil contoh begini, Mel Blanc, seorang pengisi suara yang sangat legendaris yang mengisi suara Bugs Bunny, dia itu meninggal di tahun 1989. 35 sampai 40 tahun kemudian itu arti di tahun 2024. Jadi ini sama aja kayak kalau ada seseorang di tahun 2024 yang memutuskan untuk membuat biografi tentang Mel Blanc, dia pasti akan mencari tahu tentang Mel Blanc itu dari orang-orang sekitarnya kan yang kenal dengan dia. Dan ketika dia mendapatkan semua informasi itu, apakah mungkin informasi yang dia terima itu akan terdistorsi sedemikian rupa sehingga menghasilkan biografi yang isinya menyatakan bahwa Mel Blanc itu sebenarnya bukan manusia, melainkan seorang nabi atau bahkan seorang Tuhan yang menjadi manusia? Gak mungkin kan? Selain itu, analogi Chinese Whisper atau permainan berbisik yang dianalogikan oleh Richard Dawkins, menurut gue itu nggak apple to apple dengan penceritaan ulang yang biasa dilakukan di zaman dahulu dalam menulis kitab suci. Kenapa? Karena dalam konteksnya itu, kalau permainan bisik-bisikan itu, satu, mereka itu kan berbisik, jadi ya jelas suaranya nggak jelas, makanya terdistorsi. Dan kedua, itu kan lagi dalam aktivitas bermain, di mana bermain itu ada kompetisi dan juga ada limit waktunya, makanya mereka buru-buru. Sehingga dalam permainan bisik-bisikan atau Chinese Whisper itu sangat rentan terjadi perdistorsian. Tapi beda halnya kalau misalnya cuma sekedar mewawancarai saksi-saksi kejadian tanpa adanya tekanan tinggi, ya kemungkinan info yang dihasilkan itu akan akurat. Argumen berikutnya yang ditulis oleh Richard Dawkins dalam bukunya adalah bahwa agama itu sebenarnya cuma sekumpulan mitos-mitos aja. Dia mengambil contoh perjanjian lama. Perjanjian lama yang ada dalam kitab suci orang Kristen, orang Islam dan juga Yahudi. Perjanjian lama itu ditulis sebenarnya baru 500 sampai dengan 600 sebelum Masehi ketika orang Israel sedang dijajah di Babilonia. Jadi dia mengatakan bahwa ya sebenarnya itu tuh banyak pengaruh-pengaruh dari mitos-mitos Babilonia.
Dia mengambil contoh kisah Nabi Nuh yang sebenarnya itu menurut dia ceritanya mirip banget sama kisah dari Utnapishtim, yaitu cerita dalam mitos Mesopotamia atau mitos Babilonia yang bercerita tentang orang yang diberikan Tuhan penglihatan atau pemberitahuan bahwa banjir besar akan datang, dan kemudian orang ini membangun sebuah kapal yang besar untuk menyelamatkan dia, keluarganya, dan juga binatang-binatang. Menurut gua ya setelah dibaca-baca emang banyak banget sih kisah-kisah tentang banjir besar yang mirip sama kisah Nabi Nuh. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kisah Nabi Nuh ini bukan merupakan intisari dari ajaran agama. Seandainya kisah Nabi Nuh ini memang merupakan mitos dari Babilonia yang kemudian terserap dalam Alkitab, ya ini juga nggak akan mempengaruhi keimanan orang Kristen maupun orang Islam atau orang Yahudi sih. Kisah Nabi Nuh bisa aja sebenarnya berasal dari divine inspiration atau inspirasi ilahi yang menceritakan tentang orang yang saleh dan benar di antara orang-orang yang keji. Dan kemudian Tuhan karena kasihan kepadanya menyelamatkan dia. Gak mungkin kan ada seorang yang berkata bahwa ternyata kisah Nabi Nuh itu bukan beneran terjadi di masa lalu, cuma mitos doang. Udahlah aku gak jadi beribadah lagi. Ya gak akan, karena intisari dari agama itu ya bukan di situ doang gitu loh. Argumen berikutnya yang dituliskan oleh Richard Dawkins dalam bukunya adalah sesungguhnya manusia itu gak butuh Tuhan untuk menjadi orang yang baik. Buktinya apa? Buktinya kalau memang agama itu membuat manusia menjadi baik, lalu kenapa orang-orang yang gak percaya dengan Tuhan yang tidak beragama itu juga banyak yang dermawan? Contohnya kayak Bill Gates, dia gak percaya Tuhan tapi dia menyumbang sangat banyak. Lalu kalau memang benar agama itu bisa membuat orang menjadi baik, maka harusnya penjara itu isinya orang-orang ateis doang dong. Kan dia ateis, dia gak percaya Tuhan, pastinya dia jahat kan? Tapi kenapa kenyataannya justru penjara itu dipenuhi oleh orang-orang yang beragama? Dan orang ateis itu hanya 0,07% saja menurut survei dia. Well, kalau menurut gue, mungkin Richard Dawkins ini gak tahu istilah yang namanya Kristen KTP atau Islam KTP ya. Itu merujuk kepada orang-orang yang di KTP-nya tertulis kalau dia menganut agama tertentu, tapi di kenyataannya ya dia tidak mengaplikasikan ajaran agamanya. Kalau seseorang itu mengaplikasikan ajaran agamanya, ya pasti dia gak akan melakukan tindakan kriminal. Karena di agama mana sih dikatakan bahwa kita boleh membunuh anak kita sendiri atau kita boleh memutilasi istri kita sendiri? Kan gak ada gitu. Tapi kalau ada seorang yang menganut agama dan melakukan hal-hal kriminal kayak itu, ya itu bukan karena dia dipengaruhi oleh agamanya, tapi karena memang dia tidak melakukan agama tersebut. Jadi sebenarnya ya kenyataan itu justru memperkuat bahwa ya kita butuh agama. Karena dengan agama itu maka manusia bisa dijauhi dari pikiran-pikiran yang begitu negatif untuk membunuh, untuk mencuri dan lain-lainnya. Karena dalam agama itu diajarkan kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya di afterlife atau setelah mati. Jadi kalau misalnya Richard Dawkins emang pengen memakai penjara sebagai buktinya untuk menunjukkan bahwa agama itu nggak bikin orang jadi baik, ya harusnya dia melakukan penelitian lebih dalam lagi. Apakah para narapidana yang mengaku beragama di dalam penjara itu benar-benar orang yang saleh? Tuhan adalah perancang yang gagal. Ini adalah argumen Richard Dawkins berikutnya untuk menjangkal keberadaan Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu nggak menciptakan manusia dengan sempurna. Buktinya mata seorang manusia itu tuh terbatas gitu. Aku nggak bisa jelasin secara detailnya kayak gimana, tapi ya kalau kalian melihat diagram ini mungkin kalian akan ngerti bahwa di mata manusia itu ada yang namanya blind spot. Sementara di mata gurita itu nggak ada. Tapi ini menurut gue ya, oke lah gurita punya mata yang sempurna menurut pandangan saintifik gitu. Tapi gurita dengan mata yang sempurna, dia jadi apa? Ujung-ujungnya juga dimakan sama manusia kan, jadi takoyaki gitu, dimakan sama bocah umur 6 tahun di Jepang. Sementara manusia dengan mata yang sempurna yang dibilang mata yang gagal ini, apa yang bisa kita buat? Kita membangun peradaban dan mendominasi semesta selama ribuan tahun. Jadi, apakah Tuhan bisa dikatakan sebagai desainer yang gagal? Kemudian si Richard Dawkins ini mencoba untuk ngejokes tentang Tuhan. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan itu pencipta segalanya, kenapa dia menciptakan binatang seperti cheetah yang larinya cepat banget, dan juga binatang seperti gazelle yang larinya juga lebih cepat dari cheetah, padahal si gazelle ini kan merupakan mangsanya dari cheetah. Kalau misalnya dia emang pengen bikin predator yang cepat banget, ya ngapain bikin binatang mangsanya yang cepat juga gitu? Apakah Tuhan ini sebenarnya sengaja pengen bikin suatu entertainment atau tontonan di mana cheetah itu ngejar-ngejar gazelle? Menurut gua argumen ini lucu ya, karena bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sebenarnya maha adil? Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan
kepada cheetah untuk memangsa, tapi dia juga memberikan kesempatan bagi gazelle untuk bertahan hidup. Karena kalau misalnya si gazelle itu nggak dikasih kecepatan yang cukup untuk bisa bertahan hidup, ya gimana dia bisa punya keturunan? Dan kalau si gazelle ini nggak punya keturunan, ya pasti dia akan punah dong suatu saat nanti. Dan ketika si gazelle ini sudah punah, cheetah makan apa? Cheetah pasti akan punah juga dong. Jadi ya justru ini malah menjadi sebuah keseimbangan nggak sih yang semuanya didesain oleh Tuhan? Poin terakhir dari Richard Dawkins yang gue tangkap di buku ini adalah bahwa teori evolusi tidak menyisakan ruang bagi Tuhan. Kayak gini nih maksudnya. Dia mengutip sebuah argumen dari seorang pendeta. Nama pendetanya adalah pendeta William Paley. Dia mengatakan bahwa kalau kamu menemukan sebuah batu di sebuah hutan, kamu melihat batu itu, dan batu itu terlihat kasar, tidak beraturan, dan juga ya tidak ada spesial-spesial ya. Dan kamu berpikir bahwa batu ini pasti terbentuk dari alam gitu. Tapi kalau kamu berjalan di hutan dan kemudian kamu menemukan sebuah arloji atau jam tangan, dan kamu lihat betapa kompleksnya jam itu, betapa kompleksnya struktur mekanisme yang ada di dalamnya, kamu akan berpikir, jam ini nggak mungkin terbentuk begitu aja di alam. Jam ini pasti ada penciptanya. Si pendeta ini berkata bahwa begitu juga dengan manusia. Manusia ini begitu kompleks dengan segala organ-organ, sel-sel, dan mekanisme biologis kita. Gak mungkin kita terjadi begitu saja. Begitu juga dengan hewan-hewan lain dan universe ini. Pastilah ada grand designer di balik semua ini. Begitu kira-kira argumen si pendeta. Yang mana si Richard Dawkins ini gak setuju. Karena menurut dia, kalau kita melihat segala kompleksitasnya di titik sekarang ini, tentunya akan terasa mustahil bahwa itu semua terjadi begitu aja. Tapi kalau kita mengerti bahwa semua yang kompleks yang ada sekarang ini, seperti tubuh manusia, tubuh mamalia, dan segala macamnya itu terjadi ya bukan dalam semalam atau sedetik. Itu semua terjadi karena perubahan-perubahan kecil yang bernama evolusi yang berlangsung selama ribuan bahkan jutaan tahun. Menurut gua, Tuhan dan juga evolusi itu bisa berjalan beriringan. Apakah kalau misalnya teori evolusi itu benar, maka Tuhan itu menjadi gak mungkin ada? Atau kalau Tuhan itu memang ada, maka teori evolusi itu maka gak mungkin benar gitu? Ya menurut gue, teori evolusi itu bisa terjadi, sementara Tuhan itu pun juga ada. Kalau kalian berpikir, tapi kan di Alkitab atau di agama diciptakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Apalagi di Alkitab dijelaskan hari pertama penciptaannya, langit dan bumi, hari kedua, hari ketiga, dan keempat. Kalau misalnya semua itu diciptakan oleh Tuhan, maka harusnya evolusi nggak ada dong. Dan kalau semua terjadi karena evolusi, berarti artinya yang di Alkitab itu nggak benar gitu. Berarti Tuhan nggak ada. Menurut gue sih salah ya, karena apa yang ada ditulis di Alkitab itu, ya menurut gue tidak perlu dipercaya sesuatu yang harfiah. Karena sekali lagi, kitab suci itu bukan merupakan buku pengetahuan sains. Kitab suci bukan buku sejarah. Jadi kita tidak perlu menganggapnya sebagai sebuah patokan sejarah atau patokan sains, dan kemudian kita buktikan, ternyata apa yang ditulis di Alkitab ini secara sains nggak benar, atau di Alkitab ini ternyata tidak sesuai secara catatan sejarah, dan kita katakan bahwa kitab suci itu salah. Jika ada yang bertanya, kalau memang segala sesuatu terjadi karena evolusi, segala sesuatu itu terbentuk karena seleksi alam, karena sains, maka kenapa Tuhan nggak berkata seperti itu saja kepada nabi-nabi kita yang menulis kitab suci? Kenapa Tuhan harus menjelaskannya bahwa semua itu diciptakan oleh Dia gitu? Ya jawabannya ya karena manusia-manusia yang tinggal ribuan tahun yang lalu, kalau diceritakan Tuhan kalau semesta ini terbentuk karena Big Bang, karena ledakan besar, kemudian terbentuk nebula dan so on, ya pasti manusia itu nggak bakal bisa mengerti gitu loh, nggak akan sampai otaknya sampai ke pengetahuan sejauh itu gitu loh. Jadi ya secara mudahnya ya Tuhan akan menjelaskan kepada para nabi-nabi atau orang suci zaman itu bahwa ya simpelnya semua itu diciptakan oleh Tuhan, gitu aja. Jadi kesimpulannya adalah sesungguhnya teori evolusi itu ya tidak menghilangkan keberadaan Tuhan, dan juga keberadaan Tuhan itu tidak menghilangkan teori evolusi atau teori-teori saintifik lainnya. Kita bisa percaya teori evolusi, kita juga bisa percaya sains, sambil kita juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi ya kita nggak perlu menjadi ekstrim di antara kedua sisinya, kita bisa berjalan beriringan kok. Kenapa enggak gitu? Oke, sekian konten kali ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like. Kalau kalian punya pendapat yang lain, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini.
See you next time. Bye.